lama, karena saya harus memanipulasi, dengan sangat hati-hati, mana atribut api di telapak tangan saya. Setelah beberapa menit, saya menghasilkan api biru redup, yang membuat mata ayah saya melebar. Setelah melemparkan api biru ke handuk, handuk langsung menyala dan api menyebar dengan cepat, menggerogoti handuk sampai hanya abu yang tersisa. Apakah kamu yakin kamu anakku? Ayahku menatapku curiga sebelum tersenyum. Sambil balas tersenyum, aku menjawab, aku pasti sudah mendapatkan otak mom, kan? Saat itu, Elia berjalan masuk, rambutnya sarang burung dan kacamatanya bengkok. Dia melemparkan pandangan mengantuk ke arah kami. Apa yang sedang kalian lakukan? Katanya sambil menguap, menggosok matanya. Pelatihan. Kami menjawab serempak, suaraku keluar melalui hidungku yang terjepit. Saya memberi ayah saya beberapa petunjuk penting dalam mengendalikan struktur mana atribut nyalanya sehingga ia dapat menghasilkan api tingkat tinggi. Mengubah struktur mana atribut pada dasarnya adalah inti dari melantunkan mantra. Menggunakan mantra vokal dapat mengkondisikan otak untuk mengubah struktur mana di atmosfer untuk membuat mantra. Sambil duduk dalam posisi meditasi, ayah saya bertanya, "Nak, mengapa saya harus mencapai tahap oranye solid untuk mempelajari hal ini?" Semakin tinggi tingkat inti mana Anda tidak hanya memiliki kumpulan mana yang lebih besar untuk menarik, mana yang dimurnikan di dalam diri Anda menjadi kualitas yang lebih tinggi, sehingga Anda dapat memiliki kontrol lebih besar atas properti sangat kecil itu, saya menjelaskan, fokus saya kepada Elia. Mengangguk dalam pengertian, ayahku melanjutkan latihannya, mengangkat telapak tangan kanannya ke atas dan mau kemana. Pelatihan Elia sedikit lebih lambat. Apa yang saya sadari dengan Elia adalah bahwa kendali atas elemen utamanya, bumi, tidak stabil, bahkan lebih logam. Itu bukan masalah dengan manipulasi mana dari mana atribut bumi, tetapi lebih pada kuantitas. Kurangnya kendali Elia terhadap kekuatan-kekuatannya membuatnya jadi dia tidak bisa membuat mantra yang tepat dan terkoordinasi. Satu hal yang terus membingungkan saya tentang sihir Elia adalah betapa tidak adilnya itu. Bumi sangat kuat, namun terbatas dalam arti bahwa para penyihir dan penjelajah sama hanya bisa melakukan dengan bumi yang dapat diakses oleh mereka. Sebagian besar waktu, itu bukan masalah, tapi masih memberikan sejumlah prediksi dalam serangan yang digunakan penyihir bumi. Elia, di sisi lain, tampaknya memiliki kemampuan untuk mengubah struktur molekul dan mengubahnya menjadi bumi. Hal terdekat yang bisa saya pikirkan yang mungkin menjelaskan itu adalah sesuatu yang mirip dengan alkimia. Elia, misalnya, bisa memanggil paku bumi dari pohon dan bangunan yang terbuat dari kayu. Keterbatasannya adalah dia tidak mampu menyihir mantra bumi dari air atau udara tipis, tetapi kemampuannya untuk dengan mudah mengubah struktur bumi dan sifat-sifatnya menakutkan, bahkan bagi saya. Ketika saya memikirkan kemungkinan bagaimana kekuatannya dapat digunakan, saya memikirkan mantra, petrification. Ketika para penyihir bumi biasa menggunakan mantra membatu, itu sebenarnya hanya menggunakan bumi di sekitarnya untuk membentuk di sekitar target, membatu dia. Sebaliknya, Elia, jika ia menjadi cukup mahir, dapat benar-benar mengubah manusia menjadi batu. Aku menggelengkan kepalaku untuk menghilangkan pikiranku yang menakutkan. Pada titik ini, saya hanya senang bahwa Elia adalah teman, bukan musuh. Latihan Elia terdiri dari bermain-main dengan bola kecil bumi. Dia telah berlatih melakukan hal-hal yang berbeda dengan bola kecil bumi, memutarnya dengan sangat cepat, mengubah bentuknya, mengembangkannya, mengembunnya, membaginya menjadi bagian-bagian yang berbeda, Dengan cara ini, dia bisa melatih kontrol mana dan mempersingkat mantra dengan mempelajari apa yang disebut teori tentang bagaimana mantra bekerja. Ketika ayah dan teman saya berkonsentrasi pada pelatihan mereka, saya kembali ke kamar saya, meninggalkan mereka berdua sendirian. Aku hanya bisa tersenyum melihat ikatanku tidur tanpa perlindungan di atas bantalku. Dia kemungkinan besar masih belum pulih dari transformasinya, mengamati jumlah waktu yang dia habiskan untuk tidur, untungnya, periode tidur ini semakin pendek. Duduk di tepi tempat tidur, aku mengeluarkan inti binatang yang ayahku telah kembali padaku, menyelidikinya dengan serangkaian mana. Mana di dalamnya telah habis jadi saya ingin tahu mengapa itu tidak larut. Namun, setelah menyelidiki sedikit lebih dalam, rasa sakit yang tajam di lengan kiri saya membuat saya menjatuhkan inti binatang buas. Apa-apaan? Aku menggosok rune di lenganku yang selalu tertutup di bawah bulu Sylvia. Dengan hati-hati mengambil inti binatang buas lagi, aku memeriksa sekali lagi, bahkan lebih tertarik daripada sebelumnya. Tiba-tiba, di dalam ruang hitam yang luas dari inti binatang buas yang saya pelajari, sosok gelap wali kayu tua yang hampir saya kehilangan nyawanya untuk muncul, membungkuk kepada saya dengan tombaknya menunjuk langsung ke atas. Binatang buas akan. Aku gemetar dalam kegembiraan saat aku mencengkeram hadiah yang tak ternilai yang telah kudapat dari ruang bawah tanah. Apa yang akan terjadi jika saya berintegrasi dengan dua binatang buas? Apakah itu mungkin? Apakah saya kemudian akan memiliki dua? Atau akankah ini menggantikan Dragon's Will saya? Sementara saya memikirkan hal-hal ini, perasaan tiba-tiba mengganggu saya. Itu tidak seintim transmisi mental yang saya miliki dengan Sylvie, tetapi bentuk komunikasi primitif. Menyadari bahwa itu dari kehendak wali kayu yang lebih tua, aku menyuntikkan lebih banyak mana ke dalam inti binatang buas, berharap itu entah bagaimana akan membuatku memiliki hubungan yang lebih baik dengannya. Aku mengerti, gumamku keras-keras. Perasaan kecewa menyapu saya ketika saya melepaskan inti binatang buas.
Dari apa yang coba diungkapkan oleh Wali Kayu Tua, jika aku mencoba dan menyerap kehendak binatang buas ini, hanya yang lebih kuat dari keduanya yang akan berakhir ditinggalkan. Masuk akal, tetapi yang tidak saya mengerti adalah, mengapa ayah saya tidak bisa menyerap kehendak binatang buas itu. Saya menyadari jawabannya segera setelah mengingat apa yang diajarkan kakek Virion, peri tua yang gila itu, beberapa tahun yang lalu. Ada masalah kompatibilitas antara elemen binatang buas dan atribut elemen mage. Aku tidak bisa menahan senyum kecil mengetahui ke siapa harus memberikan ini. Selamat pagi, Papa. Mengapa Anda tersenyum? Aku hanya memikirkan betapa menyenangkannya sekolah nanti, jawabku. Saudaraku, bangun. Oh, adikku membanting pintu sampai terbuka tetapi setelah melihatku bangun, dia hanya berdiri di dekat pintu. Berjalan, aku menepuk kepala adik perempuanku dengan senyum. Mari kita pergi makan.